kita ketahui bahwa pada saat kita memutuskan untuk beriklan Facebook, berarti kita sedang mempromosikan produk atau jasa kita atau apapun offer yang kita miliki untuk dipasang di platform Facebook. Nah, Facebook meminta bayaran atau mencharge kita umumnya berdasarkan CPM. CPM artinya biaya 1000 kali tayang, ya, atau distilahkan dengan CPM, yaitu cost per mil. Nah, CPM itu akan sangat beragam, tergantung objektif yang kita pilih, tergantung audiens yang kita gunakan, tergantung spesifikasi khusus yang kita pakai pada saat mengatur audiens dan sebagainya. Angka rate yang paling sering muncul misalnya CPM 1000, ada CPM 15.000, ada CPM yang sampai 100.000 atau bahkan 200 dan 300.000. Itu akan sangat beragam. Tapi secara keseluruhan CPM bukanlah satu-satunya metrik yang menjadi acuan iklan kita memiliki potensi yang baik atau buruk. Kita hanya sekedar mengetahui bahwa kalau CPM saya 50.000 berarti saya membayar 1000 audiens itu sebesar 50.000. Udah sampai di situ dulu. Nah, audiens yang kemudian kita bayarkan tersebut, yang kita harapkan kan reaksi mereka, reaksi terhadap iklan kita. Reaksi terhadap iklan kita pun beragam, tergantung objektif, lagi-lagi tergantung objektif dan offer yang kita miliki. Kalau iklan kita tanpa website misalnya, berarti tidak ada pilihan untuk mengklik link atau mengklik tombol. Otomatis iklan tersebut hanya diarahkan untuk mendapatkan komentar, yang mana komentar tersebut mungkin akan kita arahkan ke inbox atau kita arahkan ke WhatsApp. Lalu ada juga objektif iklan yang langsung mengarahkan audiens ke inbox yang disebut dengan objektif messenger. Ada juga iklan kita yang kemudian diarahkan untuk menonton video yang kita miliki saja. Harapannya entah mereka mau komentar nanti, entah mereka mau inbox kita. Udah seputaran itu saja. Adapun objektif lain yang disebut dengan objektif traffic dan konversi, itu memang secara khusus bisa kita arahkan, atau audiens yang kita targetkan itu kita bisa arahkan ke website kita, supaya audiens yang ada di Facebook mengunjungi halaman website kita atau halaman landing page kita, dan di landing page kita nanti ada penawaran-penawaran baik itu produk, jasa dan sebagainya. Nah, pada saat melakukan itu akan semakin banyak istilah-istilah yang akan kita temukan. Khususnya untuk objektif traffic dan objektif conversion. Tapi bukan tidak mungkin bahwa objektif lain pun bisa menunjang untuk mendapatkan hasil berupa kunjungan halaman dari objektif BOSPOS misalnya. Kita bisa menempatkan link di situ, lalu walaupun objektifnya BOSPOS tetap ada kemungkinan untuk orang mengklik link dalam iklan kita. Tapi secara umum Facebook sudah menyediakan kalau mau iklan yang memang mengarahkan audiens Facebook keluar dari halaman Facebook, maka kita menggunakan objektif traffic atau konversi. Bahkan di beberapa dashboard iklan saat ini, pada saat kita memulai bikin iklan, kita ditanya objektifnya mau diarahkan kemana, mau diapain ini audiens gitu. Apakah mau diarahkan untuk melakukan pembelian, diarahkan untuk memasukkan formulir dan sebagainya gitu. Jadi Facebook sudah memiliki petunjuk atau dia sudah memiliki rekomendasi apa yang perlu kita gunakan. Nah, sebelum sampai di situ, maka kita harus mengerti dulu istilah-istilah dasar pada saat kita mau menggunakan landing page atau website sebagai tempat kita berjualan. Apakah nanti website kita itu diarahkan ke WhatsApp, itu lain lagi ceritanya. Atau diarahkan ke add to cart dan kemudian nanti mengisi keranjang belanja, lalu mengisi payment info dan sebagainya, itu nanti kita akan jelaskan lebih rinci di part-part berikutnya. Tapi kita lihat dulu urutan-urutan kebutuhan istilah-istilah yang harus kita tahu. Kalau misalnya iklan kita diarahkan untuk ke halaman website kita yang di sini diistilahkan sebagai page view, maka kita akan melalui serangkaian istilah-istilah. Yang pertama adalah CTR. CTR adalah persentase dari audiens yang melihat itu klik ke tombol ataupun di link dalam iklan kita. Ya, karena opsi pada saat kita menempatkan link halaman kita itu ada dua, bisa melalui tombolnya dan sekaligus kita tempatkan di dalam teks iklannya itu sendiri. Nah, itu pun tetap dianggap sebagai link klik. Lalu ada istilah CPC, cost per klik, biaya per klik. Nanti akan muncul secara otomatis dan diperlihatkan sama Facebook melalui dashboard iklan kita yang dihitung berdasarkan
biaya per 1000-nya itu dibagi dengan total yang mengklik, itulah yang nanti muncul angka cost per klik. Jadi kalau misalnya dari tadi dari 1000 dapat 50 klik, yang biaya per 1000 tayang itu 15.000, maka 15.000 itu kemudian dibagi dengan 50, muncullah angka CPC-nya, cost per kliknya. Kita lanjut, ada istilah PVR. PVR ini adalah page view rate. Page view rate itu berapa persen sih dari orang yang ngeklik itu ya benar-benar melihat halaman kita. Nah, Facebook pun bisa memberikan data itu. Ada 50 yang ngeklik, tapi ternyata cuma 20 yang benar-benar mengunjungi halaman kita sampai loading penuh. Nah, Facebook pun memperlihatkan itu. Facebook bisa melacak itu dengan catatan website kita sudah ditanamkan pixel. Pixel itulah yang kemudian menghubungkan antara website kita dan si Facebook. Ingat ya, pixel. Kalau misalnya tanpa itu maka Facebook nggak bisa melacak. Yang dia bisa lacak adalah CPC dan CTR. Dan dia juga bisa melacak berapa banyak komentar dari iklan kita, berapa banyak inbox dari iklan kita, tanpa perlu pixel. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan peristiwa detail yang terjadi di halaman kita, kecuali kita tanamkan pixel di website itu. Setelah Facebook mengetahui, oh ternyata tadi ada 50 yang ngeklik, ada 20 yang benar-benar melihat halaman ini. Dan dari 20 itu ternyata ada yang memutuskan untuk mengklik tombol ke WhatsApp kita misalnya, yang kemudian kita sudah set up supaya tombol ke WhatsApp itu diberi kode lead. Nah, jadi pada saat kita memasang pixel, kita juga harus mengetahui urutan-urutan pengkodean. Inilah urutan-urutan pengkodean. Dari page view, dari melihat halaman, kemudian dia masuk WhatsApp, kita kasih kode apa? Facebook udah ngasih standar. Ada 9 standar event. Ini adalah salah satunya, yaitu lead. Nah, lead saya bisa desain. Lead itu adalah orang-orang yang melihat halaman saya, membaca, lalu dia memutuskan untuk ngeklik tombol, baik itu ke WhatsApp, baik itu kemudian mengisi registrasi sehingga masuk ke email responder dan sebagainya. Itu dianggap sebagai, bisa kita anggap secara umum sebagai lead. Lalu atau ada pilihan tombol kedua, yaitu disebut dengan add to cart. Lagi-lagi add to cart ini adalah standar event yang memang sudah didesain sama Facebook, tinggal kita pasang. Kemana kah add to cart ini kita mau pasang? Umumnya add to cart dipasang pada saat orang mengklik tombol beli sekarang. Setelah dia ngeklik tombol sampai ke halaman berikutnya, itu disebut dengan initiate checkout. Initiate checkout artinya indikasi bahwa sudah ada audiens yang memutuskan untuk mengisi data. Sekalipun pada saat dia masuk ke halaman mengisi data, ternyata dia berhenti atau keluar, tapi dia sudah tercatat sebagai initiate checkout, dan kita bisa desain seperti itu. Lagi-lagi ini sifatnya custom. Pastikan bahwa initiate checkout itu adalah halaman di mana si audiens diminta untuk mengisi nama, alamat, gitu, jenis pembayaran. Nah, pastikan ada di situ initiate checkout-nya, trackingnya. Nah, setelah dia ngisi data, dia ngeklik tombol oke, order sekarang. Tombol itulah yang kemudian ditanamkan tracking yang disebut dengan add payment info. Itu peristiwa umum ya. Adapun pelacakan-pelacakan khusus itu tergantung dari perusahaan atau industri masing-masing. Nanti ada istilah custom event, juga ada istilah custom conversion. Nah, jadi selain ada pelacakan-pelacakan yang sudah didesain sama Facebook, ada 9 standar event. Di antaranya page view, lead, add to cart, initiate checkout, add payment info, complete registration, dan sebagainya. Tapi yang kita lihat umumnya dulu di sini. Nah, setelah dia mengisi add payment info, dia klik tombol, kemudian kita arahkan untuk melakukan pembayaran. Misalnya halaman itu menjelaskan, silakan melakukan pembayaran di nomor rekening ini dengan nominal sekian. Setelah melakukan pembayaran, silakan klik tombol konfirmasi. Nah, pada saat dia mengklik tombol konfirmasi, kita bisa tetapkan tombol itu pada saat diklik adalah tombol purchase, atau tombol purchase ditanamkan pada saat benar-benar kita sudah melakukan pemeriksaan bahwa pembayaran sudah selesai dilakukan. Nah, itu secara teknis akan sangat rumit, jadi saya nggak akan jelaskan di sini. Ada juga platform yang memang sudah menyediakan itu secara rinci, kita tinggal pakai, nggak usah mikir-mikir masang-masang dan sebagainya. Sudah ada tertanam secara default desain-desain seperti ini. Tinggal kita nanti melakukan pelacakan per halaman, itu ada juga caranya.
Sampai disitulah gambaran tentang siklus beriklan dalam Facebook dan istilah-istilah penting yang saya mau sampaikan di video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.